Halo Sobat Sosan, kembali lagi di channel Etnomedia Sosan. Perkenalkan, aku Gisha dari Angkatan 22. Aku Fatin dari Angkatan 22. Kali ini kita masih membahas topik yang sama dengan sebelumnya, yaitu tentang program Nantip Internasional. Selain ada mahasiswa Sosan yang kemarin mengikuti program Nantip Internasional di negara Thailand, ternyata ada mahasiswa Sosan yang mengikuti program Nantip Internasional di negara Australia. Kita sapa bareng-bareng yuk. Halo Kak Syakira. Halo. Apa kabar Kak? Baik sekali, terima kasih. Oke. Nah, untuk kesibukannya Kak Syakira sekarang apa nih? Saat ini aku sedang menulis publikasi dengan topik penelitian dari hasil magang kemarin. Oke, kalau boleh tahu magang di mana nih Kak? Saya kemarin magang di Hunting Tower School di Melbourne, Australia. Oke, berarti memang itu temanya di Australia kemarin itu ya Kak, sekalian gitu. Iya. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah sempat bincang-bincang dengan Kak Huda dan juga Kak Fai yang program internasional Nantip di negara Thailand. Nah, sekarang kita juga mau bincang-bincang dan cari tahu secara langsung tentang pengalaman dan perjalanan Kak Syakira di program Nantip internasional di negara Australia. Kalau ngomongin soal program Nantip internasional ini, tentunya benefitnya banyak banget ya Kak. Selain Kak Syakira bisa mengajar siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda, kita juga jadi tahu tentang sistem pendidikan dan sistem sekolah di luar negeri. Betul banget Kak Gisha. Nah, untuk mulai bincang-bincangnya kita, aku pengen tahu dulu nih Kak, motivasi dan apa sih yang menjadi ketertarikan Kak Syakira untuk mengikuti program Nantip internasional ini, dan mengapa memilih negara Australia sebagai negara tujuan? Oke, kita mulai dari latar belakang Nantip internasional dulu kali ya. Boleh. Jadi program Nantip Internasional itu merupakan program inisiatif dari MPKM yang kemudian diinisiasi oleh LP3 UNES, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi gitu. Dan program ini itu tujuannya untuk apa sih? Ya untuk mengenalkan kepada mahasiswa serta menawarkan pengalaman langsung mengenai mengajar dalam sekolah. Dan dalam konteks ini lokasinya adalah Australia, di mana Australia itu merupakan negara dengan standar pendidikan yang saat ini dikenal cukup tinggi begitu. Motivasinya apa sih? Yang pertama itu karena memang Australia itu merupakan negara dengan pendidikannya yang dikenal sangat bagus, dan yang kedua adalah aku memiliki keterampilan bahasa Inggris yang cukup baik dan harus aku manfaatkan. Dan yang ketiga juga untuk relasi yang lebih luas lagi, bahkan dalam konteks ini skalanya internasional. Seperti itu. Oke, baik. Untuk proses persiapan dokumen-dokumennya itu ada yang perlu dipersiapkan dari awal atau tidak Kak? Tentu ada. Jadi saat program ini itu disosialisasikan, saya pertama kali mendapatkan informasi ini dari Ibu Atika selaku Kaprodi kita, dan Ibu Atika merekomendasikan langsung kepada universitas dan juga dua teman saya yang lainnya yaitu Huda dan Fairuz. Untuk sistemnya yang pertama adalah setelah saya direkomendasikan itu saya melakukan pendaftaran. Pendaftaran di mana? Lewat MPKM dari website Sikadu. Kemudian mengumpulkan berkas. Berkasnya meliputi apa saja sih? Ada CV, terus ada transkrip nilai, terus ada kartu keluarga dan akta kelahiran. Itu saja. Nah, setelah pendaftaran dan pengumpulan berkas itu ada interview. Nah Kak, apakah mahasiswa yang melakukan interview itu sudah melewati atau lolos seleksi pemberkasan? Jawabannya tidak. Jadi memang pemberkasan dan interview itu merupakan dua tahap yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta. Nah, proses seleksinya itu setelah interview. Jadi interview itu kemarin dilakukan secara offline oleh dosen-dosen, kayaknya dosen-dosen FBS, karena rata-rata mereka bisa berbahasa Inggris. Dan itu yang menjadi poin utama saat interview. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa Inggris, dan yang kedua adalah CV, pengalaman kalian yang linear gitu. Tetapi CV sebenarnya tidak begitu menjadi patokan. Oh berarti magangnya yang harus pernah mengajar dong Kak? Tidak.
dari organisasi Hima maupun BEM juga itu bisa membantu menyokong kalian sebagai nilai plus, tetapi yang paling penting adalah kemampuan berbahasa Inggris gitu. Karena kemudian dua hal itu yang akan menentukan kalian akan ditempatkan di negara mana. Kemarin ditawarkan 3 negara, ada Malaysia, Thailand, dan Australia. Oke, baik Kak, mungkin dari CV-nya nih, itu CV-nya harus pastinya bahasa Inggris ya Kak. Dan untuk Kak Syakira sendiri mungkin ada tambahan pengalaman apa sih yang dimasukin ke dalam CV? Kalau itu yang paling terbaru adalah saya pernah mengikuti kegiatan program pemberdayaan perempuan yang di bawah naungan Duta Inspirasi Indonesia. Dan itu lokasinya ada di Malaysia dan Singapura. Jadi ada beberapa seleksi juga dan alhamdulillah aku lolos dengan dibiayai. Terus di sana itu kegiatannya adalah conference. Jadi semacam saya itu membuat program yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan topiknya adalah tentang ekofeminisme, tentang ramah lingkungan seperti itu. Dan itu yang saya cantumkan di dalam CV. Kemudian itu menjadi nilai utama. Kemudian saat interview memang bahasa Inggris saya juga dibilang cukup baik, sehingga saya juga direkomendasikan untuk bisa mengambil Australia. Dan untuk negaranya pun kita bisa memilih loh. Memilihnya ini pas lagi kita udah ditentukan lulus atau awal-awalan nih ya? Nanti saat pemberkasan itu kita akan mendapat berkas khusus dari LP3 dan itu kita akan diinstruksikan untuk mengisi negara mana yang ingin kita pilih. Tetapi plottingnya itu akan bisa berbeda dari hasil pilihan kita. Seperti itu. Oke, berarti bisa memilih tapi entah itu di plotting di mana kita belum tahu ya Kak? Benar. Jadi emang kita mau nggak mau harus mempersiapkan diri juga ya? Iya, betul. Kalau seandainya nih misalnya kita kebetulan mungkin bahasa Inggris yang jadi utama kita nih, tapi ketika kita dikirim di sana itu misalnya di Thailand, nah itu apakah misalnya nih Kak Syakira siap nggak itu kira-kira? Siap. Oke, berarti memang kita perlu mental yang kuat ya selain Iya. inilah. Benar. Makanya sejak awal saat interview pun juga ditanyakan mengapa memilih negara tersebut. Dan yang menentukan adalah 2 faktor itu, kemampuan berbahasa Inggris dan yang kedua adalah persiapan finansial. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke finansial nih, mungkin kalau ada nggak sih Kak surat motivasi gitu? Biasanya kan kalau beasiswa atau program ke luar negeri Motivation book. Iya, betul. Yang pertama saat mendengar negara yang ditawarkan adalah Australia, itu sudah pasti sangat-sangat membuat saya antusias ya. Karena yang pertama saya tidak pernah ke Australia dan kedua saya juga mengenali ada banyak sekali universitas yang bagus di sana. Yang itu kemudian menjadi alasan kenapa saya ingin memilih negara tersebut, karena mungkin dengan program ini saya juga bisa melihat karir yang mungkin dalam jangka lebih panjang kayak gitu, mungkin untuk S2 atau mungkin untuk bekerja seperti itu. Tetapi alasan keduanya adalah karena saya juga menyadari bahwa mengajar itu adalah passion saya juga, mulai dari mata kuliah micro teaching. Karena ada teman yang waktu itu memuji kayak Syakira, kamu tuh guruable banget gitu. Terus akhirnya setelah aku sadari dan aku juga merasa mengajar itu bukan sesuatu yang cukup sulit untuk saya, akhirnya I take the step. Jadi ya kayak harus dicoba deh. Oke, dan ternyata berhasil. Berhasil teman-teman. Oke, nah kalau soal finansial nih Kak, mungkin dari pemerintah sendiri udah memberikan beasiswa ya Kak, mengcover gitu. Cuman untuk biaya pribadi itu kan pasti kita memerlukan biaya tambahan gitu. Nah, mungkin dari Kak Syakira sendiri ada nggak sih kayak berapa rupiah nih yang perlu kita siapkan untuk sebelum kita mengikuti program Lantip tersebut? Kalau dari kampus itu memberikan subsidi, jadi dalam istilah lain kan bantuan sebagian, itu cukup untuk seperti tiket pesawat dan juga visa
Itu tiket pesawatnya mencakup tiket pesawat pulang dan pergi. Tetapi untuk makan sehari-hari itu menggunakan biaya pribadi. Dan kalau misal dihitung-hitung kisaran selama 2 bulan itu aku menghabiskan 10 juta. Jadi 1 bulan 5 juta hanya untuk makan. Dan ternyata setelah saya di sana itu saya menyadari bahwa memasak adalah kemampuan yang harus banget dimiliki ya, karena kan memang kurs mata uang di Australia itu sangat tinggi ya. Tergantung sih, setiap hari itu bisa 10, bisa 11. Tetapi bahan baku di sana juga sama mahalnya juga. Jadi kalau misalnya kalian makan sehari 2 kali, sekali makan itu bisa 20 sampai 25 Australian dollar atau sekitar 200 sampai 250 ribu. Boncos banget ya kan, boncos banget gitu. Makanya harus banget bisa masak. Dan di sana itu saya belanjanya mingguan. Jadi setiap weekend itu belanja dan bisa menghabiskan sekitar untuk satu orang ya 50 sampai 70 Australian dollar, 500 sampai 700 ribu. Dan itu tergantung bahan baku apa yang kalian beli. Kalau kebanyakan sayur-sayuran itu sangat cukup. Tapi kalau misalnya daging frozen itu akan sangat mahal. Jadi kembali ke diri masing-masing. Nah, untuk penginapannya itu ketika tiba di Australia dipersiapkan atau mencari sendiri Kak? Disiapkan. Jadi alhamdulillah saat sampai di sana itu kami tinggal di rumah residen milik sekolah. Jadi sekolah itu memiliki rumah namanya rumah residen, dan rumah itu diperuntukkan untuk para guru atau para pemagang, khususnya orang Indonesia yang memang di sana untuk mengajar bahasa Indonesia. Dan satu rumah itu sangat luas, ada beberapa kamar, ada 6 kamar, 2 lantai, dan saat itu kami berangkat berempat. Jadi memang masing-masing memiliki kamar masing-masing dan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Mengapa bisa begitu? Karena memang alhamdulillah banget itu mungkin rezeki kami, tetapi karena sekolah juga sangat mendukung program bahasa Indonesia. Jadi sekolah yang saat itu saya tempati sebagai tempat magang itu memiliki support yang sangat penuh, termasuk ke dalam orang-orang yang datang ke sana untuk mengajar bahasa Indonesia. Dan demikian juga sekolah itu menjadi ranking kedua tertinggi yang memiliki program bahasa Indonesia yang cukup berkembang saat itu. Keren banget. Sangat beneficial. Jadi waktu itu kami bersyukur banget bisa dapat sekolah itu. Karena mungkin untuk mahasiswa yang lain, mungkin dari kampus, dari universitas lain yang juga sama-sama magang di Australia tapi beda sekolah, ada sebagian yang harus menginap di rumah KJRI, bukan di milik sekolah, seperti, atau mungkin ada yang harus menyewa per kamar. Menyewa per kamar bukan per rumah. Wah, ini gitu. Lumayan sih, boncos banget nanti ya. Oke Kak, kalau tadi kan kebetulan sekolah Kak Syakira ini memberikan sebuah fasilitas yang sangat wow banget ya. Nah, boleh tahu nih sekolahnya apa sih gitu kan? Sekolahnya di mana gitu? Mungkin bisa diceritakan. Jadi saya itu ditempati di Hunting Tower School di kota Melbourne di Australia. Dan sebenarnya lokasi sekolahnya berada di dalam perumahan yang elit banget. Jadi untuk ke jalan raya yang besar itu kalau misalnya diibaratkan kayak rumah, jalan dulu 1 kilo baru ada sekolah. Jadi makanya kalau misalnya kita mau belanja mingguan itu cukup jauh dan harus membutuhkan energi yang besar karena kita jalan bolak-balik 2 kilo. Tetapi memang sekolah itu sangat besar dan sangat luas, dan tidak heran kenapa ada di dalam perumahan yang elit, karena ternyata setelah kita selidiki itu adalah sekolah privat. Oh, privat. Sekolah privat itu mungkin seperti apa ya Kak? Aku masih bingung nih. Kalau sekolah privat itu diibaratkan seperti sekolah swasta. Jadi tetap di bawah di bawah naungan pemerintah, akan tetapi mereka itu tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan pembelajaran yang sama dengan kurikulum nasional yang ada di Australia. Iya. Mereka memiliki cara tersendiri, punya kebijakan tersendiri. Iya. Oke, nah kalau udah ngebahas sistem sekolah nih Kak, ada nggak sih kayak perbedaan yang mencolok yang Kak Syakira rasakan ketika melakukan pembelajaran di sana? Mungkin dari kurikulumnya pasti berbeda, kemudian
ada fakta-fakta unik nih di sekolah sana, mungkin dari peraturannya juga itu ada nggak sih Kak? Kalau kita bedah dari kurikulum dulu ya, jadi kurikulum di Australia itu menggunakan standar kurikulum nasional Australia atau singkatnya ya kurikulum Australia. Mereka itu berfokus ke literasi, numerasi, sama pengembangan Karakter? keterampilan. Dan Hunting Tower School secara spesifik itu menggunakan TFU atau Teaching for Understanding, yang mana ini tuh filosofi yang dikembangkan oleh Harvard University dan mereka gunakan untuk pendekatan atau metode pembelajaran mereka. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya adalah agar siswa itu tidak hanya mendapatkan dan menghafalkan informasi, tetapi mereka juga bisa memahami konsep pembelajaran secara lebih dalam, mengapa dan bagaimana pengetahuan itu tuh relevan, sehingga mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kita memiliki kurikulum Merdeka yang berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila, gitu kan, untuk kreativitas dan juga nilai-nilai nasional. Dan pendekatannya apa? Berdasarkan proyek atau PBL, Project Based Learning, gitu kan, untuk meningkatkan kreativitas kita, critical thinking, berpikir kritis, dan problem solving, memecahkan masalah. Nah, sebenarnya kedua kurikulum ini tuh sama-sama memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Akan tetapi yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah yaitu pertama pendekatannya, dan yang kedua kalau misalnya di kurikulum Merdeka kita ada yang namanya capaian pembelajaran atau CP, itu sebagai panduan minimal kita. Nah, kalau di kurikulum Australia itu ada capaian pembelajaran kurikulum nasional, itu standarnya. Jadi standar mereka itu standar nasional yang memang berlaku di semua sekolah yang ada di Australia, seperti itu. Terus yang kedua adalah mungkin budaya ya, karena saya memperhatikan kalau misalnya kita itu di sekolah masih menitik beratkan akademis dibanding kecerdasan emosional gitu. Padahal sebenarnya kan keterampilan emosional itu suatu meta ability ya, dimana kita tuh bisa nggak sih memanfaatkan sebaik mungkin keterampilan yang kita miliki, termasuk intelektual yang belum diasah. Dan saya juga percaya kalau karakter itu tuh salah satu faktor yang berpengaruh besar pada nasib seseorang. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman saya di Hunting Tower School adalah sekolah yang menciptakan lingkungannya sendiri. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi Hunting Tower School itu sekolah yang menciptakan lingkungannya sendiri karena tidak semua orang bisa sekolah di Hunting Tower School. Hunting Tower School itu memiliki sesi interview yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada calon murid sebelum murid itu diterima di sekolah itu. Dan pertanyaannya meliputi pertanyaan apa? Pertanyaan psikologis. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan apakah calon peserta ini itu memiliki kecerdasan emosional, keterampilan emosional, dan karakter yang baik. Karena mereka memiliki prinsip kalau misalnya anak tersebut memiliki ketiga hal ini, maka akademis akan mengikutinya. Itu jadi setelah magang beberapa minggu di sana, itu saya menyadari bahwa di sana tuh tidak ada anak yang tidak berbakat. Semuanya berbakat di bidang yang sangat luas aspeknya, mulai dari akademis, mata pelajaran, terus juga seni dan olahraga. Dan sekolah itu selalu sibuk, bahkan hari Sabtu dan Minggu pun pasti ada yang ke sekolah untuk olahraga, untuk seni, untuk ibaratnya eskul seperti itu. Itu sekolahnya tuh SMA aja atau ada SMP dan juga SD-nya Kak? SD, SMP, dan SMA. Seperti yayasan gitu. Iya. Sama berarti ya. Nah, kalau seandainya peraturan-peraturan mungkin dari seragamnya atau kedisiplinannya itu ada yang unik nggak menurut Kak Syakira? Kalau dari seragam sih hampir sama seperti Indonesia ya. Mungkin ragamnya tidak terlalu banyak seperti di Indonesia. Karena di sana mereka itu leluhurnya suku aborigin.
sehingga mereka tidak memiliki baju adat, itu tidak ada gitu kan, baju formal. Dan kalau misalnya dari segi kedisiplinan, mereka itu sangat disiplin. Di sisi lain, kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita boleh bawa handphone ya, SMP, SMA, atau SMA aja ya. SMP sih belum boleh sih, SMP, SMA lah ya. SMA udah ini lebih bebas. Kalau mereka memang untuk anak SMP, SMA mereka bawa handphone, tetapi yakinlah tidak akan ada yang memainkan handphone saat pembelajaran berlangsung. Jadi mereka hanya menggunakan handphone mereka atau gadget mereka untuk berkomunikasi dengan orang tua karena mereka dijemput. Seperti itu. Jadi saat pembelajaran itu semuanya hanya ada buku, tidak ada handphone, dan tidak akan ada yang memainkan handphone mereka. Oke, jadi meskipun gak ada kayak pengumpulan gitu ya, kalau yang kemarin Thailand itu setiap handphone itu punya raknya masing-masing ya, jadi dikumpulin. Jadi media pembelajarannya sudah paperless. Kalau di sini mungkin dia udah mandiri sendiri gitu loh, tanpa harus dikumpulin. Ya HP itu nggak dipakai kalau misalnya nggak diperlukan. Gitu. Hampir sama dengan Hunting Tower School karena sekolah menyediakan iPad untuk semua siswa dari SD sampai SMA, sehingga mereka memiliki website tersendiri. Kalau misalnya pembelajaran sudah selesai, mereka menggunakan media bantuannya melalui iPad. Seperti itu. Oke, berarti memang semuanya juga memiliki iPad ya Kak? Iya. Itu fasilitas sekolah atau? Fasilitas sekolah yang juga mereka dapatkan. Jadi sejak SD itu anak-anak sudah disosialisasikan untuk mengoperasikan iPad, gadget, dan elektronik. Oke. Iya. Nah, untuk proses pengalaman pertama kali mengajar nih Kak di kelas, ada kesulitan nggak sih Kak? Tentu ada sih. Yang pertama adalah karena faktor cuaca. Saat sampai di sana itu cuaca sedang musim dingin yang ekstrim banget. Kita yang di Semarang selalu panas-panasan, tiba-tiba cuaca sangat dingin, itu kita itu mengalami luka-luka karena dari kulit kering. Jadi awalnya kan kering banget kulitnya. Terus pakai lotion yang dari Indonesia tuh tetap gak mempan. Akhirnya luka-luka gitu. Jadi ketika kita di sana kita mengalami jet lag karena perbedaan waktu yang beda 3 jam. 3 jam juga lumayan ternyata perbedaannya. Terus cuaca yang sangat dingin itu membuat produktivitas kita itu menurun karena dingin banget rasanya, pengen di kasur aja gitu. Iya. Terus juga kebiasaan memakai pakaian berlapis-lapis. Kalau di sini kita mungkin ya hanya 2 lapis, dalam artian mungkin dalam dan luar saja. Kalau di sana tidak, bisa 3 lapis, bisa 4 lapis, tergantung seberapa tebal dan menghangatkan baju kita saat itu. Dan juga berpengaruh pada pola makan kita, nafsu makan kita nambah banget. Jadi yang awalnya mungkin kalau di Semarang makan cuma 2 kali sehari, di sana bisa 4 kali. Yang keempat ini maksudnya 3 pokok 1 nyemil. Terus saya nambah berat badan, baju kita kekecilan gitu. Kita merasa kayaknya ini baju kita kekecilan deh karena kita banyak banget makan, dan di sana selalu disuguhin makan di sana gitu. Akhirnya di situ tuh kita ada penyesuaian habit, mulai dari pola tidur yang harus lebih awal, kemudian juga jam makan, dan juga harus menyesuaikan dengan jadwal sekolah, sehingga mungkin saat di kuliah kita masih bisa lebih santai. Di sana sama sekali tidak gitu. Apalagi dengan kebiasaan orang-orang di sana bahwa mereka itu selalu punya ambisi bahkan dalam berjalan. Orang-orang Australia itu kalau jalan di jalan umum cepet banget jalannya, mereka satset banget gitu. Untuk mungkin orang-orang Jawa yang sangat santuy, yang motonya alon-alon, asal kelakon, itu tidak bisa ya teman-teman. Kalian kalau misalnya masih santai kayak gitu, kalian bisa ditabrak orang, bisa dimarahin, karena emang harus bisa gerak cepat, harus bisa cepat tanggap, harus punya inisiatif yang banyak, dan juga harus bisa blend. Dan ini yang keberapa ya? Kayak banyak banget deh perbedaannya. Kesekian kali ya, mereka itu punya kebiasaan menyapa yang sering banget. Misalnya ada yang mengatakan basa-basi itu tidak penting tetapi diperlukan. Jadi misal sekolah itu mulai jam 9,
Tetapi para guru dan staf itu harus udah berada di sekolah jam 8 gitu kan. Nanti saat kita sudah berkumpul di ruang staf, biasanya ada yang membuat kopi, teh, atau makan biskuit untuk sarapan. Itu mereka akan menyapa kayak good morning, how are you? Tapi dalam intonasi bahasa Australia yang cepat kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya orang-orang nggak peduli kabar kamu gimana. Hanya formalitas aja gitu. Tetapi kalau misalnya kita bisa menjawab dengan I'm fine, good, how about you gitu kan, nanti saat basa-basi itu menjadi panjang mungkin akan melelahkan ya, karena setiap ketemu sama orang pasti basa-basinya kayak gitu. Tetapi percayalah kalau kita bisa blend dan kita bisa menunjukkan rasa antusias saat kita membutuhkan orang itu pasti mau atau akan memiliki rasa toleransi dan empati yang besar untuk membantu kita. Oke, betul. Kalau ini Kak, mungkin kebiasaan belajar siswa di sana itu seperti apa sih? Mungkin dari budaya siswa di sana gitu. Kalau secara luas mungkin agak susah untuk diceritakan karena saya magang di sekolah privat. Kalau misalnya magang di sekolah negeri mungkin akan lebih berbeda budayanya karena lebih ragam lagi anak-anaknya secara general karena tidak disaring terlebih dahulu. Tetapi kalau di Hunting Tower School mereka adalah anak-anak yang memang memiliki tujuan di sana saat bersekolah, sehingga mereka itu orang-orang yang memang saat belajar itu tidak susah untuk diatur. Mereka itu memang kesana untuk belajar, jadi mereka memang mengetahui pentingnya pendidikan untuk masa depan dan juga karir mereka. Jadi sangat teratur, sangat disiplin saat belajar di sana, tapi tidak terlepas pasti ada anak yang nakal. Karena memang pola asuh orang tua di rumah pasti berbeda ya setiap orang ya. Dan kita juga penting untuk mengetahui ilmu dasar psikologis untuk apa? Untuk bisa mendekati anak tersebut. Karena setiap anak cara belajarnya juga berbeda ya. Jadi bisa dipaksakan cara belajar satu ke semua orang. Saat itu pun kita juga diberi wejangan kalau kita itu bukan mengajar kelas, tetapi kita itu mengajar individu. Jadi tidak apa-apa metode pembelajaran itu bisa berubah setiap saat. Mungkin saat melakukan atau merancang modul atau bahan ajar seperti A tiba-tiba seperti B karena satu dan lain hal, kondisi yang di luar kontrol kita, itu pun tidak apa-apa. Bahkan disarankan bahwa metode pembelajaran itu harus berubah setiap saat, tidak bisa disamakan seperti itu. Oh ya Kak, untuk mata pelajarannya nih, apakah di sana diajarkan juga tentang budaya dari berbagai negara gitu, dan apakah mereka punya rasa keingintahuan yang tinggi tentang budaya? Pasti ada. Jadi bahasa atau second language mereka itu ada dua, bahasa Indonesia dan Prancis. Tetapi minat yang paling banyak adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita juga mengajarkan banyak banget budaya yang memang secara langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti salam, selamat pagi, apa kabar. Terus apa lagi ya? Ucapan tolong, terima kasih, dan kembali kasih. Jadi kalau misalnya kita biasanya ada orang bilang terima kasih, kita jawab dengan sama-sama. Yang kalau di sana yang benar dan lebih tepat adalah kembali kasih. Kembali kasih seperti itu. Lalu apalagi ya? Oh, bahkan dalam budaya-budaya Indonesia seperti tumpengan itu juga dilakukan. Jadi saat ada mereka telah melakukan ujian biasa setelah UAS ya gitu kan, sebelum libur panjang itu kita mengadakan tumpengan, atau dalam perayaan-perayaan yang cukup besar baik itu untuk para guru dan staf dan siswa itu ada tumpengannya nanti pesan lewat catering, dan anak-anak itu selalu antusias untuk memakan tumpeng karena enak katanya, apalagi dengan beragam lauknya, kayak ini rendang, ini telur balado, ini dan lain-lain lauk lainnya seperti itu. Atau mungkin budaya lain seperti main congklak gitu. Dengan main congklak pun anak-anak bisa belajar empati, cara bisa bermain dengan adil tanpa ada yang menang dan kalah. Ternyata dalam main congklak pun bagi mereka menang dan kalah itu tidak masalah. Jadi kalau ada temannya yang tidak bisa mengerti, diajarkan. Bahkan untuk taktik
praktis seperti kamu tahu nggak sih kalau ada kesempatan ini kamu bisa ambil, nanti kamu bisa menang seperti itu. Jadi itu yang lucunya, jadi tidak ada apa ya, tidak ada persaingan gitu ya, iya di dalam itu seru-seruannya. betul. Hal-hal kecil itu yang membuat saya itu sangat bangga kepada mereka, karena itu dari kecerdasan dan kemampuan emosional mereka yang sangat tinggi, karakter, dan itu ditunjukkan dengan karakter yang sangat bagus. Berarti ini di sana itu banyak guru-guru dari Indonesia kah? Banyak, tetapi bergantian. Jadi setiap term atau setiap semester itu pasti ada pendatang yang datang ke sana untuk ikut membantu mengajar bahasa Indonesia. Salah satunya saya dan teman-teman yang lainnya. Oke, jadi selain bahasa Indonesia juga mengajarkan budaya Indonesia juga ya? Oke. Nah, tadi soal tumpengan nih Kak, berarti di sana mudah ya mencari dan menemukan makanan-makanan Indonesia. Apakah ada culture shock dengan makanan di Australia? Tidak ada ya. Sebenarnya karena Australia sendiri tidak memiliki banyak makanan khas seperti di Indonesia. Tetapi kalau misalnya ke kota, itu pasti ada banyak banget restoran-restoran Indonesia. Bahkan 2 minggu di sana pun, ketika kita main ke kota, kita makannya ke restoran Indonesia. Dan itu penjualnya asli Indonesia atau? Iya. Waktu itu kita makan nasi Padang. Penjualnya juga orang Padang. Iya. Dan tidak susah sih. Paling susahnya bagi orang Muslim adalah mencari makanan yang halal, itu saja. Karena kita harus membaca komposisinya satu-satu. Karena mungkin karena nggak ada tulisan halalnya ya. Ketika kita mencoba makanan yang memang masih tidak familiar bagi kita, mau nggak mau harus cek komposisinya terlebih dahulu. Itu saja sih. Berarti untuk makanan itu untuk halalnya itu memang nggak tertera jelas ya Kak. Tapi pernah nggak sih mungkin penjualan yang ngasih tahu kan melihat Kak Syakira memakai hijab gitu ya. Ini bukan makanan halal loh gitu. Iya, ada satu pengalaman di mana saat itu saya sama teman saya kita beli pizza dan memesan yang satu itu yang rasa keju, yang satu dengan topping pepperoni. Saat itu yang pesan itu saya, dan saat pelayannya melihat saya pakai kerudung, ia memberi disclaimer, menjelaskan bahwa untuk pizza yang ada topping pepperoni itu ada kandungan alkoholnya, minyaknya itu ada kandungan alkoholnya, tetap mau dipesan atau tidak. Terus karena memang teman saya yang satu lagi itu tidak masalah dengan itu, jadi kita tetap pesan. Tapi saya makan yang keju, dia makan yang pepperoni, dan itu adalah salah satu bentuk kepedulian ya di pertemuan dengan orang yang baik. Berarti dari segi toleransi di masyarakat Australia itu tinggi ya Kak? Karena sebenarnya Muslim di sana pun sama banyaknya kok. Udah banyak gitu ya Kak? Iya, termasuk orang Indonesia. Kalau ke kota apalagi, kalau depan belakang pasti nggak jauh akan terdengar suara Indonesia. Karena ada banyak sekali orang Indonesia yang di Melbourne untuk bekerja, untuk kuliah dan lain-lain. Mungkin memang udah banyak ya program-program kerjasama gitu ya Kak, dari pendidikan mungkin. Dan aku juga sempat dengar sih sebenarnya kayak Ausbildung. Yes. Nah itu. Dan ya mungkin itu juga salah satu yang membuat para di sana tuh banyak orang Indonesia gitu ya. Karena setiap tahun pun pemerintah kan membuka WHV ya, Working Holiday Visa ke Australia, dan itu bisa beribu-ribu yang sampai harus nge-war dulu. Jadi nggak heran juga kalau misalnya memang banyak orang Indonesia di sana. Oke, nah dari Gisha ada tambahan untuk cukup? Oke. Nah Kak, sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti program Melantip Internasional khususnya di Australia ya, mungkin bisa memberikan motivasi dan juga pesan ke seluruh teman-teman di Indonesia khususnya Sobat Sosan agar bisa mengikuti jejak Kak Syakira untuk mengikuti program Melantip Internasional. Kalau dari saya pribadi, bukalah pintu untuk berkesempatan kepada diri kita ke luar negeri, karena sekalinya pernah ke luar negeri itu pasti akan ketagihan dan ingin lagi. Apalagi kalau dari linear kita, dari mungkin sekarang kita dari pendidikan yang memang disiapkan untuk menjadi guru, satu hal yang saya pelajari saat selesai magang di sana adalah satu-satunya sumbangan yang paling penting untuk kembang seorang anak itu adalah membantu anak tersebut menemukan bidang yang cocok dengan bakatnya. Karena dengan begitu ia akan menjadi puas dan juga kompeten. Kalau misalnya dia puas dan kompeten, akan muncul
Rasa percaya diri yang sangat besar dan kemudian menjadi energinya terpancarkan ke banyak orang, akan terserap dan tertular ke banyak orang, dan itu akan menciptakan lingkungan yang juga kompeten dan puas akan bakat yang dimilikinya, seperti yang sudah dilakukan oleh Hunting Tower School. Jadi harapannya kita juga sebagai calon pengajar bisa memberikan kontribusi dengan melahirkan generasi-generasi yang kompeten. Oke, sangat dalam banget ya pesannya nih buat teman-teman. Iya, betul. Jadi jangan ragu untuk memilih Australia ya kalau nanti dan daftar mungkin nanti. di Australia itu juga seorang guru ini sangat dihargai ya, Sangat Kak. dihargai. Profesi yang sangat dihargai. Oke, nggak terasa kita udah berada di akhir podcast kita kali ini mengenai perjalanan dan juga pengalaman mahasiswa SOSAN mengikuti program Lantip Internasional. Semoga apa yang udah kita sharing-sharing kali ini bisa memberikan manfaat ke teman-teman untuk jangan ragu mengambil langkah ke depan, mencoba beberapa hal baru di luar sana dan juga menggapai mimpi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.